Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah media dan sumber pembelajaran PAI, Bapak Usman MAG. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang belajar metode dan media pembelajaran, di mana di dalam media pembelajar dan metode dan media pembelajaran itu terdapat 3 di antaranya. Yang pertama, belajar sebagai proses menambah informasi, di mana belajar adalah untuk menambah informasi, untuk menambah pengetahuan, mendapatkan pemahaman, dan penguasaan materi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi yang menekankan pada penguasaan materi pembelajaran dengan metode menyampaikan bahan ajar dan latihan-latihan. Yang kedua itu proses belajar adalah proses perubahan perilaku yang terkontrol, di mana belajar bukan hanya sekedar menambah informasi melalui materi saja, melainkan sebagai proses perubahan perilaku yang dilihat dari munculnya aliran psikologi, yaitu belajar behavioristik, di mana belajar behavioristik yaitu belajar yang mengacu pada perilaku atau hal yang menjadi ciri utama dalam proses pembelajaran. Aliran behavioristik adalah perubahan perilaku itu dapat dikontrol lewat rangsangan dari luar individu yang belajar. Yang ketiga, belajar sebagai proses mental untuk memecahkan masalah. Belajar sebagai proses mental untuk memecahkan masalah diilhami oleh belajar kognitif holistik. Pada aliran kognitif holistik ini, di mana perilaku setiap individu sangat ditentukan dorongan dari alam, melainkan dikontrol oleh dirinya sendiri dan tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Terdapat 2 teori belajar dalam teori kognitif holistik. Yang pertama itu teori Gestalt, di mana teori psikologi Gestalt berhubungan dengan persepsi manusia, yaitu proses kecenderungan manusia menangkap sesuatu yang dilihatnya. Teori Gestalt ini berpengaruh terhadap penggunaan metode dan merancang serta memanfaatkan proses pembelajaran, antara lain 1. Metode dan media pembelajaran yang digunakan harus dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analisis. Dengan demikian, media pembelajaran tidak hanya berisikan materi pembelajaran yang harus dikuasai, akan tetapi bagaimana mengemas materi pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa dalam memecahkan suatu persoalan. Yang kedua itu proses pembelajaran sebaiknya dimulai dari keseluruhan terlebih dahulu. Maksudnya, media pembelajaran harus dirancang terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan rancangan-rancangan, dan kemudian menyusunnya menjadi unit-unit kecil. Yang ketiga itu penggunaan metode pembelajaran perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dasar peserta didik dan pengalaman peserta didik sebagai subjek belajar. Selanjutnya itu teori konstruktivistik, di mana
teori yang mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Konsep penting dari teori konstruktivistik diantaranya, yang pertama, metode dan media pembelajaran digunakan yang dirancang untuk konsep penting dari teori konstruktivistik diantaranya, yang pertama, metode dan media pembelajaran yang dirancang bukan hanya sekedar menyajikan informasi tetapi memberikan pengalaman bagi peserta didik. Kedua, metode pembelajaran digunakan serta media yang dirancang harus merangsang peserta didik untuk berpikir. Yang ketiga, metode dan media pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembentukan struktur kognitif. Selanjutnya, prinsip umum mengembangkan berbagai metode dan memanfaatkan media pembelajaran. Yang pertama itu motivasi. Siswa akan belajar dan memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Yang kedua itu perbedaan individual, di mana terdapat faktor intelektual, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Yang ketiga itu tujuan belajar. Yang keempat, organisasi materi pelajaran. Yang kelima, persiapan awal pembelajaran. Yang keenam, emosi. Yang ketujuh, partisipasi. Yang kedelapan, umpan balik. Yang kesembilan, penguatan. Yang kesepuluh, latihan dan pengulangan. Yang kesebelas, penerapan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.